Salah satu posisi terbaik yang paling disukai Allah dari seorang hamba adalah sujud. Orang yang sujud namanya sajidun. Fahuwa sajidun. Nama tempat untuk sujud itu masjidun. Makanun lis sujud. Kalau ada orang yang lebih dari satu sujud secara berjamaah, menyembah Allah yang sama, Tuhan yang sama, tunduk dan patuh dengan aturan yang Allah buat, itu namanya as-sajidin. Apa? As-sajidin. Nah, kalau sujud saja dicintai Allah, sujud lebih dari satu orang, as-sajidin, itu juga dicintai Allah, maka mafhumul mukhalafahnya, nih kita juz 14 hari ini, buka surat Al-Hijr ayat 30 dulu. Oh, dari 29, enggak apa. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadian Adam dan aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya, kepada yang baru nih, startup kalau bahasa kita, dan dalam keadaan bersujud. Kepala ini kan simbol kebanggaan. Coba ya Bang Aka, kalau yang ditowel itu tangan kita, gitu, kita biasa aja. Kalau yang ditowel itu misalnya kaki kita bisa balas balik. Tapi kalau kepala yang ditowel bisa berkelahi itu, karena ini simbol pride. Siapapun itu, anak kecil pun gitu, janganlah main kepala, gitu. Ada yang pernah kecil di sini? Ini kepala yang simbol pride ini diperintahkan oleh Allah untuk sujud, sajid. Meletakkan kepala yang tinggi ini termasuk ego, logika, gitu loh sebenarnya sujud itu. Tapi kan sujud kita tidak lama. Banyak yang minta solusi cepat, tapi sujudnya masih singkat. Tepuk sebelahnya bilang, ayaman lagi ngomongkan ente gitu. Minta solusi cepat, tapi sujudnya masih singkat. Ini orang kurang sehat. Sujud ini, Abang Aka, simbol bahwasanya kepala kita yang dengan segala kepintarannya, kan saya pernah bilang kan, saya ini kan botaknya botak depan. Ini banyak mikir artinya. Botak belakang itu pintar. Berarti kalau kayak saya ini botak depan belakang, dia pikir dia pintar, gitu kira-kira. Maka supaya saya betul-betul bertobat dari dia pikir dia pintar atau saya pikir saya pintar, saya tutup terus kepala saya nih. Kecuali di tanah haram, saya buka. Di tanah haram saya buka. Saya bilang, ya Allah kasih ilmu banyak-banyak ya Allah di otakku, ya Allah cerdaskan otakku, ya Allah bikin cerdas, jangan blow on, jangan on, jangan Pluto, polos lugu tolol. Miskin bodoh Bang ya Allah, masuk neraka bulat-bulat Bang. Bukan miskin duit ya, miskin mental. Tak duit lah, gratis lah, jamin lah, traktir lah, minta diskon lah. Itu mental miskin, tidak akan pernah bisa maju, tidak akan pernah Allah kasih kaya, karena kita tidak pernah mau meniru sifat zat yang maha kaya. Kalau orang yang zat yang maha kaya, Abdul Ghani, kan sering kita bilang, saya ini Abdullah, saya ini Abdul Rahman, Abdul Rahim, bagus. Tapi ambil juga dimensi Abdul Ghani itu, hamba dari zat yang maha kaya. Berpikirnya apa? Saya bisa ngasih apa? Ngasih doa, ya kan? Ngasih ucapan-ucapan yang baik-baik, doa. Saya pernah cerita sama antum kan 2012, saya ngedoakan tukang jual rambutan di depan Masjid Al-Mu'minun. Saya doakan sehat, amin. Saya doakan panjang umur, amin. Saya doakan dia murah rezeki, amin. Begitu saya bilang mudah-mudahan abang bisa pergi haji, bisa pergi umroh, enggak diaminkannya. 2012 loh itu. Terus dia bilang, bang, apalah enggak diaminkan? Saya bilang, alah bang, kata dia, saya ini jual durian, mana bisa jual rambutan. Ketinggian bang doanya, saya masih ingat tuh kata-katanya, ketinggian doanya. Dia bilang saya ini jual rambutan, tidak mungkin bisa umroh. Loh saya bilang tukang bubur ya, bisa nih haji bang. Saya bilang apa gitu tukang rambutan sampai ke Baitullah lah. Tidak sampai 1 bulan habis kejadian itu saya yang berangkat umroh tuh di pojok pintu situ atau yang ngasih. Jadi ucapan itu balik ke kita. Baitullah tuh milik Allah, bukan milik pemilik travel, enggak.
Loh, banyak enggak orang yang enggak punya duit bisa sampai ke Baitullah? Banyak. Banyak enggak orang punya duit tapi tak bisa sampai ke Baitullah? Banyak juga. Banyak enggak orang yang punya duit dan bisa sampai ke Baitullah? Banyak juga. Jadi Baitullah itu mutlak milik Allah. Saya pengen kasih tahu sama kawan-kawan supaya bangun keyakinan husnuzan kepada Allah. Ngapain kita sajidin? Kata Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Sujudlah. Ini bicara sajidin ya, bicara sajidin. Saya waktu itu baru mulai belajar taubat, belajar ke masjid. Saya masih perjalanan 90 hari waktu itu dia. CHS. Saya lagi terapi pindah-pindah masjid tiap subuh. Abang-abang kalau memang masalah berat sekali, saran. Ini yang pernah saya lakukan. 90 hari pindah-pindah masjid. Jadi waktu susah datang ke Allah. Nanti kalau udah tidak susah, pergi ya. Tinggalkan Allah maksudnya. Gitu SOP-nya. Pokoknya datang ke Allah tuh kalau lagi senang aja. Pokoknya religius ketika susah, ateis ketika senang. Gitu caranya. Supaya kau masuk parit. Ini bicara sajidin. Kata kuncinya apa hari ini? Faq'u lahu sajidin. Saya waktu itu baru mulai merobohkan semua ego. Karena saya waktu itu ngerasa gini, saya ini tidak salah. Masa teman-teman gontor saya fitnah saya kan tidak nipu kiai. Masa orang-orang yang saya percaya kok ngelarikan duit saya gitu. Kenapa sih semakin nyalakan? Nah di situ saya mulai membuang logika dan ego saya tuh. Ya udahlah aku nih tukang pikul beras ya kayaknya memang. Ya udahlah aku nih memang marbot masjid. Dahlah aku harus ridho dengan ketetapan ini. Disitulah dapat tawaran dari Tokya tuh. Saat lagi cari-cari itu kan, Tokya nengok saya jadi MC di Sajadah Fajar. Wah ini ada ustadz nih, ditangkap sama Tokya. Tawarkannya ada masjid kosong. Saya datang sini, memang kosong betulan. Mohon maaf ya, angse sama anjing ya lewat sini nih. Mana jamaah? Kan tidak mungkin saya bilang, jing, sholat yuk gitu. Tidak mungkin. Tak ada bang, tak ada 2012 tuh. Tapi kata Tokya, mau enggak? Kata Tokya. Oh siap saya bilang, saya sih suka ya. Pokoknya saya kata Tokya, kita berkincah. Qadarullah bang kakak, datoknya Tokya, datoknya Ustaz Muhammad Nur Hasan itu dengan datok saya itu sama-sama datok-datok ya. Maksudnya kawan CS, saudara. Jadi kata Tokya, bismillah, berkincah kita. Ayah saya dengan ayah Tokya, qadarullah sama-sama di Mujahidin. Apa namanya? Remaja masjid gitulah. Nah, sekarang kita kata Tokya, salamanlah sama Tokya, bismillah Tokya, saya siap. Saya tak punya duit Tokya, saya bilang. Tak apa, bukan duit kata Tokya. Yang penting kita beriman sama Allah. Nah disitulah saya meletakkan kepala ini. Makanya saya bilang kalau saya di Indonesia, saya tutup kepala saya. Saya tidak mau ngulang lagi kebodohan saya pikir, saya pintar. Kan banyak mikir, banyak. Kalau botak depan banyak mikir, botak belakang pintar. Jadi kalau botaknya depan belakang kayak saya ini, dia pikir dia pintar. Saya tutup kepala saya ini, jangan sok pintar. Nah jadi waktu disuruh sujud itulah saya dapat pelajaran mahal. Saya masih belajar abang kakak ya saat itu. Sampai detik ini masih belajar. Begitu Allah bilang di ayat 30, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajada al malaikatu kulluhum. Kulluhum menunjukkan tidak ada satu pun yang tidak sujud. Illa iblis. Abang kakak tahu hal yang paling mudah hari ini dilakukan orang? Apa hal yang paling mudah hari ini? Ninggalkan sholat. Saya kalau nengok orang betato, nengok orang nengok orang mabok gitu, sedih. Tapi kalau nengok orang tidak sholat dan ngeremehkan sholat tuh sedihnya luar biasa saya. Sedih sekali. Mohon maaf ya. Ngerjakan baitul mal di depan masjid betukang, kan saya sudah sering ingatkan kita, tukang-tukang tuh kasih tahu suruh sholat. Saya juga muhasabah introspeksi, kenapa ada hal-hal yang belum jadi, cek pasukan, jangan-jangan tukang tak sholat. Itu yang bikin fundraising mandek tuh dam. Paksa kita tegur, kita kan punya mulut semua, apa guna kita di sini? Kasih tahu, itu jadi value. Jadi kenapa bang kakak? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Allah nggak bilang syaiton. Jadi kalau ada orang hari ini tidak mau sujud, itu iblis, malaikat sujudnya sama Adam loh. Karena instruksi dari pemilik dunia, maka dia sujud. Nah ini ada orang dipanggil 5 kali sehari.
sama pemilik dunia, ndak mau sujud. Kira-kira apalah namanya? Pakai ayat ini, ayat 31 tuh. Hah? Kita kalau bilang, contoh ya bang ya, enggak salah nunjuk ini ya. Setan kau ya gitu. Coba, apa rasanya kalau kena gitu kan? Ditunjuk terus dibilang setan kau ya. Sakit gak? Sakit. Padahal setan tuh berbentuk jin dan manusia. Ada setan berbentuk manusia? Banyak. Setan berbentuk jin? Ada. Begitu ada orang nggak mau disuruh sujud sama Allah. Yang dia sembah tuh yang ngasih dia oksigen, yang ngasih dia nafas. Nggak mau sholat dan cenderung meremehkan dan melalaikan sholat. Tapi kalau dakwah kita Bang Kakak langsung keras gitu, orang nggak mau terima. Mereka kan maunya dibenarkan, pembenaran aja. Cari dalil tuh dalil yang enak sama mereka. Mana orang mau cari yang benar? Enggak. Orang cari dalil tuh cari dalil yang benar. Sama cari ustadz juga gitu. Cari ustadz yang cocok sama selera dia. Abang, kakak, ayah, bunda, lihat bagaimana dendamnya iblis itu. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Maka saya kan kalau antum sakit atau antum apa, saya enggak marah. Tapi kalau antum enggak turun subuh, itu bagi saya tanda tanya besar. Ngapain ente? Subuh tuh harga diri abang kakak, asli harga diri. Benar. Qala ya iblis, langsung Allah panggil. Padahal namanya Azazil aslinya. Jin yang menjadi pemimpin para malaikat terkenal ibadahnya luar biasa selama ribuan tahun itu bernama Azazil. Tapi waktu ini dia tidak mau sujud, langsung Allah panggil dengan nama baru. Dilantik pakai nama baru. Dengar dia nih, kita lagi ngomongkan dia tuh dengar. Wah, aku di-mention nih kata dia. Ya iblis, malaka Allah takuna ma'as sajidin. Kok kau ndak ikut ngumpul dengan orang-orang yang sujud? You